Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ACCP pada salad buah. Pertama-tama akan saya deskripsikan terlebih dahulu apa itu salad buah. Salad buah adalah hidangan snack yang terdiri dari buah-buahan segar berupa semangka, melon, mangga, stroberi, dan anggur yang telah dicuci. Dikupas, lalu dipotong kemudian diporsikan ke dalam cup plastik. Selanjutnya disiram dengan yogurt Greek. Tujuan pembuatan salad buah ini sebagai cara lain untuk menikmati dan mendapatkan nutrisi dari buah-buahan. Metode pengolahannya itu dengan cara pendinginan, dan metode penyajian itu ditempatkan pada cup mangkok plastik dengan penyimpanan dengan suhu 1-4 derajat Celcius. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis bahaya dan cara pencegahan dalam proses pembuatan salad buah. Yang pertama yaitu buah semangka. Di sini memiliki potensi bahaya biologi, yaitu dapat menyebabkan pembusukan. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan spesifikasi bahan makanan kemudian disimpan di suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Kemudian adapun bahaya yang kedua yaitu bahaya kimia. Adanya terdapat pestisida dan pewarna. Kemudian cara pencegahannya yaitu pencucian dengan air bersih yang mengalir. Kemudian jaminan supplier dan spesifikasi bahan. Selanjutnya yaitu bahan yang kedua yaitu melon. Memiliki potensi bahaya biologi yaitu pembusukan. Adapun cara pencegahannya yaitu spesifikasi bahan makanan dan penyimpanan di suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada potensi bahaya kimia, terdapatnya pestisida ataupun pewarna, dan cara pencegahannya yaitu pencucian dengan air bersih, dan kemudian jaminan supplier serta spesifikasi bahan. Yang selanjutnya yaitu bahan ketiga ada buah mangga, memiliki potensi bahaya biologi yaitu pembusukan. Adapun cara pencegahannya yaitu spesifikasi bahan makanan dan penyimpanan di bawah suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Di sini ada juga potensi bahaya kimia yaitu pestisida, manis, dan kalsium karbit. Adapun cara pencegahannya yaitu pencucian dengan air bersih yang mengalir, kemudian jaminan supplier dan spesifikasi bahan. Kemudian adapun bahaya fisik, benturan, dan cara pencegahannya yaitu dengan perwadahan di box atau kontainer dengan baik. Baik, kita masuk ke buah yang keempat yaitu ada stroberi. Di sini adapun bahaya biologi yaitu kapang atau mikrob dalam Rhizopus. Kemudian cara pencegahannya yaitu spesifikasi bahan makanan dan penyimpanan di bawah suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada bahaya kimia yang diakibatkan oleh pestisida. Adapun cara pencegahannya yaitu pencucian dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya ada bahaya fisik yaitu benturan dan tanah yang menempel pada buah. Adapun cara pencegahannya yaitu perwadahan di box kontainer dengan steril dan pencucian dengan air bersih yang mengalir. Selanjutnya yang kelima ada buah anggur. Di sini potensi bahaya biologinya yaitu pembusukan. Cara pencegahannya yaitu spesifikasi bahan makanan dan penyimpanan di bawah suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada bahaya kimia yang diakibatkan oleh pestisida dan lapisan lilin. Adapun cara pencegahannya yaitu pencucian dengan air bersih yang mengalir dan jaminan supplier serta spesifikasi bahan. Yang keenam ada yogurt. Di sini memiliki potensi bahaya fisik, adanya kemasan yang rusak ataupun kadaluarsa, dan cara pencegahannya yaitu spesifikasi dan SOP penyimpanan bahan makanan dengan baik. Setelah saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ACCP pada salad buah. yaitu jenis bahaya pada saat pemrosesan pembuatan salad buah. Yang pertama itu pada saat penerimaan bahan makanan.
ada 3 jenis bahaya, yaitu bahaya biologis jika bahan makanan busuk. Dapat dijaga dengan penyortiran sesuai dengan spesifikasi bahan makanan. Bahaya kimianya didapat jika ada pestisida dan bahan pewarna. Dapat dijaga dengan pencucian dan jaminan supplier. Dan bahaya fisiknya jika bahan makanan terbentur, dapat dijaga dengan pengemasan yang baik. Dan proses yang kedua pada saat pencucian bahan makanan, yaitu semangka, mangga, melon, stroberi, dan anggur. Ada 2 jenis bahaya, yaitu biologis dan kimia. Bahaya biologis didapat dari bakteri E. coli yang terdapat pada bahan. Dapat dicegah dengan standar air yang layak konsumsi untuk mencuci bahan makanan tersebut. Kemudian bahaya kimia jika terdapat residu pestisida pada bahan makanan. Dapat dicegah dengan jika dibilas dan dicuci dengan air yang bersih. Dan ketiga, proses penyiangan stroberi dan anggur. Ada bahaya fisik jika pada tangkai stroberi dan anggur masih ada bahaya, yaitu adanya pestisida. Dapat juga dengan menghilangkan tangkai pada buah. Nah, selanjutnya yang keempat itu proses pengupasan semangka, mangga, dan melon. Bahaya yang ada yang timbul itu adalah bahaya biologis, yaitu jika terdapat bakteri seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Shigella. Dapat dicegah dengan penggunaan alat pelindung diri yang lengkap dan penggunaan alat sesuai prosedur standar operasional prosedur pada pengupasan buah. Kemudian yang kelima itu adalah proses pemotongan semangka, mangga, melon, anggur, dan stroberi. Bahaya yang dapat timbul itu adalah bahaya biologis jika masih ditemukan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. Dapat dicegah dengan membedakan talenan berdasarkan jenis bahan dan pemakaian alat pelindung diri. Kemudian proses yang keenam, pemorsiran, yaitu adanya risiko bahaya biologis jika terdapat bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Shigella. Dapat dicegah dengan penggunaan alat pelindung diri yang lengkap dan penggunaan alat pelindung diri tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur. Bahaya yang ketujuh didapat dari proses pengemasan, yaitu bahaya biologis jika terdapat bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Shigella. Dapat dicegah dengan penggunaan alat pelindung diri dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang ke-8 adalah pada saat proses penyimpanan di refrigerator. Bahaya yang bisa timbul adalah bahaya biologis jika terdapat bakteri E. coli dan Salmonella typhosa. Kemudian cara pencegahannya bisa dengan penyimpanan di refrigerator harus dengan suhu 1-4 derajat Celcius untuk membunuh bakteri tersebut. Yang terakhir adalah proses pendistribusian salad buah. Bahaya yang timbul bahaya biologis jika terdapat bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Namun cara pencegahannya cukup mudah, yaitu tidak melebihi holding time atau 1 jam dan dengan suhu 1-4 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang worksheet HACCP pada pembuatan salad buah. CCP pada pembuatan salad buah dibagi menjadi 2, yakni penyimpanan di refrigerator dan pendistribusian dengan cool box. Bahaya yang ada pada penyimpanan di refrigerator adalah bakteri E. coli dan Salmonella typhosa. Cara pengendaliannya yakni dapat dilakukan dengan cara penyimpanan di refrigerator dengan suhu 1-4 derajat Celcius. Parameter CCP yang digunakan untuk penyimpanan di refrigerator adalah suhu dan wadah yang bersih. Kemudian batas kritis untuk penyimpanan di refrigerator adalah suhu kurang dari 4 derajat Celcius dengan ciri sanitasi alat. Pemantauan penyimpanan di refrigerator adalah observasi suhu refrigerator setiap hari, observasi penggunaan alat, kemudian tindakan koreksi, mengecek suhu refrigerator secara setiap hari, kemudian dokumentasi berupa laporan kontrol suhu, dan kemudian pada tahap verifikasi yakni pengecekan suhu dari refrigerator secara setiap hari. Kemudian critical control point pada pendistribusian dengan cool box, yakni kita lihat bahayanya berupa bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Kemudian
Cara pengendaliannya yakni berupa batas konsumsi yang tidak melebihi holding atau 2 jam dan dengan suhu 1-4 derajat Celcius. Kemudian parameter CCP yang digunakan adalah waktu dan suhu. Kemudian batas kritis yang kita gunakan adalah suhu kurang dari 4 derajat Celcius dan tidak boleh lebih dari 2 jam. Kemudian pemantauan yang dilakukan pada pendistribusian dengan cool box adalah observasi ketepatan waktu dan pendistribusian. Kemudian tindakan koreksi yakni bisa berupa penggantian makanan. Kemudian dokumentasi berupa laporan suhu dan waktu pendistribusian. Verifikasi, pengecekan suhu dan waktu pendistribusian. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko bahaya pada salad buah. Adapun bahan-bahannya yaitu semangka, melon, mangga, stroberi, anggur. Yang semua itu termasuk dalam kategori risiko 2 yang mengandung bahan yang sensitif terhadap bahaya biologi, kimia, fisika dan juga kemungkinan penanganan yang salah selama distribusi konsumsi. Berbeda dengan yogurt. Yogurt termasuk risiko kategori 6. Makanan untuk konsumsi berisiko tinggi dan kemungkinan mengalami kontaminasi kembali setelah pengolahannya. Jadi kesimpulannya yaitu usaha salad buah merupakan usaha yang mudah dan menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Jadi pada proses pembuatan salad buah yang termasuk dalam CCP atau Critical Control Point, yaitu penyimpanan dan distribusi. Berdasarkan hal tersebut, salad buah masih layak dikonsumsi.